Halo, bertemu lagi di video tutorial mengenai eh, pelajaran Microsoft Excel, khususnya materi mengenai fungsi if. Ya, pada video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai if yang bersarang, if bersarang atau nested if. Nah, apa itu nested if? Nested if itu adalah sebuah variasi dari fungsi if, yaitu fungsi if yang ada di dalam sebuah fungsi if. Ya, fungsi if yang ada di dalam fungsi if lainnya. Nah, itu nested if atau if bersarang. Ya. Nah, kegunaan atau fungsi dari nested if yaitu untuk salah satunya mencari rentang nilai, ya, sehingga nanti kita bisa memberikan peringkat atau predikat dari sebuah nilai. Misalnya 75 itu dapat C, misalnya 90 itu dapat D, ya, dan 100 tentu dapat predikatnya A. Nah, itu salah satu kegunaannya, ya. Nah, bagaimana bentuk dari fungsi if bersarang, ya, nested if? Seperti ini. Ini materinya kalau di buku cetak ada di halaman 47. Ya, ini if yang pertama. Ya, if yang pertama. Lalu ini if yang kedua. Ya, di buku cetak itu koma, sebenarnya bukan koma, harusnya titik koma. Ya, nah ini sudah ada dua if. Ya, ini if pertama, if kedua, dan ini if yang ketiga, dan ini if yang keempat. Nah, ini contohnya. Ada 4 if di sini contohnya, juga berarti ada tanda kurungnya 4. Kalau tanda kurungnya 4 berarti tanda kurung maaf, tanda kurung bukanya 4, tanda tutup kurungnya berarti juga 4, ya. Ulangi, ada 4 if berarti ada tanda kurung bukanya 4. Kalau tanda kurung bukanya 4 berarti tanda kurung tutupnya ada 4, ya. Nah, ini bentuk dari nested if atau if yang eh, bercabang atau bersarang, ya, bercabang atau bersarang. Nah, nested if itu biasanya seperti if yang sudah kita pelajari di video tutorial sebelumnya, itu menggunakan operator perbandingan, ya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam contoh praktek. Kita akan menggunakan tambahan operator perbandingan untuk hari ini, yaitu kurang dari atau sama dengan. Ya, minggu lalu kita sudah menggunakan operator kurang dari. Hari ini ditambah lagi satu menjadi kurang dari atau sama dengan. Ya, jadi nanti di video tutorial ini kita menggunakan nested if yang bercabang atau bersarang untuk mencari predikat dari sebuah nilai yang diberikan kepada siswa, dan juga dibantu dengan operator perbandingan kurang dari dan kurang dari atau sama dengan. Oke, kita masuk saja. Kita menggunakan file yang minggu lalu, ya. Di sini file minggu lalu yang digunakan adalah tugas underscore if underscore Benny underscore 6G. Ya, punya kalian mungkin namanya beda, tugas underscore if-nya mungkin sama, namun kalau underscore nama kalian, underscore kelas kalian itu berbeda dengan yang dicontohkan di video tutorial ini. Nah, tapi itu tidak mengapa. Yang penting menggunakan file latihan minggu lalu. Jadi diteruskan. Nah, nanti kita akan membuat nilai 65 itu dapat apa? Dapat predikat apa? 84 dapat predikat apa? 92 dapat predikat apa? 90 dapat predikat apa? Dan juga 92 dapat predikat apa? Nah, oleh karena itu langkah pertama kita menambahkan sebuah kolom yang bernama predikat. Nah, kolom itu akan kita sisipkan, kita masukkan di antara kolom C dan kolom D. Ya, dengan kata lain di antara kolom nilai dan kolom lulus tidak lulus. Itu nanti di tengah-tengahnya ada kolom yang namanya predikat. Nah, untuk memasukkan atau menyisipkan kolom di antara dua kolom yang sudah ada, kita klik nama kolomnya, ya, sehingga nanti dipilih semua, bukan selnya ya, nama kolomnya diklik. Lalu setelah itu sudah dipilih kolomnya, klik kanan mouse, lalu di sini ada menu insert, klik. Dia akan buat sendiri kolom yang baru di antara kedua kolom ini. Ya, oke. Kalau mau tambah kolom di sebelah kiri kolomnya,
seperti ini. Nah, kalian harus klik yang kolom sesudahnya. Jadi kolomnya mau ditaruh tengah-tengah antara C dan D, kalian harus klik kolom D. Klik kanan, insert. Oke, setelah itu kita beri nama predikat. Kita besarkan sedikit. Oke, nah nanti di dalam predikat ini kita akan berikan huruf-huruf A, B, C, atau D sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Ya, 65 nanti apa dapatnya. Oke, walaupun kita sudah tahu, kita tidak mengetik seperti ini. Tidak. Ya, itu kalau untuk 5 siswa tidak apa-apa diketik. Tapi kalau siswanya ada 30, itu akan sangat melelahkan dan kemungkinan salah sangat besar. Oleh karena itu kita menggunakan rumus atau fungsi if. Khususnya kalau untuk mencari predikat, ya, dengan batasan-batasan nilai yang sudah ditentukan, kita menggunakan rumus nested if atau if yang bercabang, if yang bersarang, ya. Oke, nah oleh karena itu kita tentukan dulu kondisi untuk masing-masing huruf. Huruf D, kalau dia dapat huruf D, berarti nilainya yang ada di kolom nilai ini, yaitu di C, ya, di kolom bernama nilai, itu dia kurang dari 65. Jadi kalau nilainya yang ada di sini, ya, di kolom C, ya, dan di baris masing-masing nama, itu kurang dari 75, maka predikatnya adalah D. Jadi kalau dia 65 di sini, muncul dia D. Ya, kalau berarti nilai D, predikat D ini adalah nilainya dari 0 sampai 74. Ya, kalau 75 dia dapat C. Karena kenapa? 75 tidak kurang dari 75. Ya, 75 ya sama dengan 75. Di sini dikatakan kurang dari. Berarti di bawah 75. Dia dapat D. Berarti antara 0 sampai 74, ya, dia dapat D. Begitu juga kondisi kedua. Bila nilai kurang dari 85, berarti nilainya antara 75 sampai dengan 84. Itu dapat C. Karena 85 tidak kurang dari 8, tidak kurang dari 85. Ya, 85 ya sama dengan 85. Yang kurang dari 85 adalah 84. Jadi untuk predikat C, nilainya antara 75 sampai 84. Demikian juga untuk yang predikat B, nilainya antara 85 sampai 92. Kalau dia nilainya 93, dia masuk ke dalam predikat A. Kenapa? Karena 93 tidak kurang dari 93. 93 itu sama dengan 93. Jadi di sini kalau dia B, dia kurang dari 93. Sementara 93 ya sama dengan 93. 93 tidak kurang dari 93. Jadi nilainya kalau dia dapat 93 dia masuk A. Tapi kalau dia kurang dari 93 yaitu 92, dia mendapatkan predikat B. Jadi nilai yang ada untuk predikat B antara 85 sampai 92. Ya. Nah, untuk yang kondisi keempat yaitu bila nilai kurang dari 100. Kurang dari 100 berarti ya, kalau dia dapat 93, dia dapat A masih. Kenapa? Karena tadi kan yang B itu nilai paling tingginya adalah 92. Sekarang dia dapat 93, dia masuk di sini. Sampai berapa? Sampai nilai 100 dapat A. Ya, paling tinggi nilainya kalau untuk predikat yaitu 100. Ya, jadi makanya di sini dipakai kata-kata kurang dari atau sama dengan 100. Ya, kalau dia kurang dari 100 atau sama dengan 100, maka dia dapat predikat A. Berarti nilainya antara 93, ya, 93 sampai 100. Jadi nilai paling tinggi 100 ya. Nilai paling tinggi 100. Oke, kita mulai masukkan kondisi pertama. Kondisi pertama kalau ditulis di dalam rumus if atau fungsi if,
yang ada di Microsoft Excel, dia akan menjadi seperti ini. Ya, ingat untuk menuliskan rumus di dalam Microsoft Excel, kita harus mulai dengan tanda sama dengan, lalu diikuti dengan nama rumusnya atau fungsinya if. Boleh huruf besar seperti ini, boleh huruf kecil seperti ini, tidak menjadi masalah. Lalu setelah nama fungsinya atau nama rumusnya, ikuti dengan tanda buka kurung. Lalu kita mulai baca. Bila sudah, yaitu if. Ya, bila itu if. Nilai. Nilainya kita ambil di kolom C baris keempat. Ya, kita akan kerjakan satu sel ini saja. Nanti kalau satu sel ini berhasil dan benar rumusnya, kita copy, langsung kita copy ke bawah. Tapi dengan syarat, dengan catatan yang harus betul-betul diperhatikan, rumus yang kita buat di sel yang satu ini, itu harus betul. Karena kalau dia salah, maka yang di bawahnya pun kalau kita copy ke bawah, itu akan salah. Ya. Nah, ini salah satu cara untuk mempersingkat waktu, ya, menghemat waktu dan tenaga. Oke, if nilai, kita cari angka yang ada di kolom nilai, yaitu kolom C. Ya, bisa kita ketik nama selnya C4 karena angka yang ada untuk yang pertama, nama pertama itu ada di kolom C baris keempat. Berarti sel C4. Kita boleh ketik seperti ini, boleh juga kita langsung klik. Ya, kurang dari 75. Kita ketik 75. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak boleh menulis angka yang ada di dalam sel C4? Karena angka yang di sel C4 sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau dia sewaktu-waktu berubah, ya, kita ketik angkanya di sini, maka kalau dia berubah, hari ini misalnya dia dapat 65, kita ketik 65, berarti dia dapat D dengan jelas mengatakan ya D itu di bawah kurang dari 75, 65 kurang dari 75, berarti dia dapat D. Kalau hari ini dia dapat 65, kalau kita ketik ini C4 ini kita ganti menjadi 65, maka dia dapat D. Tapi kalau dia besok misalnya atau kapan-kapan di depan, hari-hari di depan, dia dapat 100. Ya, kita ketik angka 100 di kolom nilai ini. Namun dia predikatnya tidak berubah. Karena kenapa? Karena yang kita ketik sekarang adalah angka 65. Jadi yang Microsoft Excel baca itu angka yang kita ketik di sini. Bukan nama sel tempat untuk menampung angkanya. Ya. Nah, nilai ini yang selalu berubah, itulah kenapa kita tidak ketik nilainya. Kita ketik nama tempatnya. Jadi nanti Microsoft Excel bisa melihat kalau berubah dia tidak jadi masalah karena Microsoft Excel hanya menampilkan angka yang ada di dalam sel. Dalam contoh ini sel C4. Kalau dia besok 100, dia tampilkan 100 dan dia bandingkan dengan angka 75. Oleh karena itulah kenapa kita tidak mengetik angka yang ada di dalam sel. Nah, angka yang di dalam sel ini, ya, yang ada di kolom C4 ini, ya, C4, sel C4 ini, itu namanya variabel. Dia akan bisa berubah-ubah. Nah, kenapa angka 75 ini diketik? Karena angka 75 ini tidak pernah berubah. Ya, dia mantap. Ya, dia mantap. Makanya diketik, tidak berubah-berubah. Ya, jadi jangan takut tidak berubah. Jadi intinya kalau angkanya bisa berubah-berubah, sebaiknya diketik nama selnya. Ya, oke. Bukan berarti di sini tidak bisa diketik 65, bisa, tidak masalah. Tapi kalau diketik 65 hari ini, dia akan keluar D. Nah, besok kalau dia berubah, ini di sini di sel C4 dia berubah jadi 100, di sini tetap dia baca 65. Ya, Microsoft Excel, fungsi if yang ada di dalam Microsoft Excel tetap ini baca 65. Tetap ini predikatnya D, meskipun di sini nilainya 100. Karena itulah kenapa kita ketik nama selnya. Ya, lalu jika nilai yang ada di sel C5 ya, itu kurang dari 75, maka dia akan keluarkan huruf D. Ya, ini if yang pertama.
if yang pertama ya, dan untuk kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama kalau dia kurang dari 75, dia dapat D ya. Kalau nilai yang ada di dalam sel C4 ya, dia kurang dari 75, dia akan keluar huruf D, predikatnya D. Ini if yang pertama untuk kondisi yang pertama. Lalu ini if yang kedua. Kita mau buat kondisi yang kedua, berarti kita harus membuat if yang kedua. Ya, tetap dibuat di sini, tapi tidak perlu tanda sama dengan. Karena tanda sama dengan cukup satu kali. Ya, cukup satu kali, mewakili. Cukup satu kali di depan ini saja. Nah, untuk membuat if yang kedua, ya, pisahkan if yang pertama dengan if yang kedua dengan tanda titik koma. Jadi if pertama dengan if kedua itu dipisahkan dengan tanda titik koma seperti ini. Nah, setelah itu ketik if. Nah, kalau kita tidak bisa klik lagi seperti ini kan tidak bisa diklik ya. Kalau mau klik kursor mouse kita harus seperti ini. Tapi kalau kursor mouse kita seperti ini, kita tidak bisa klik sel. Nah, terpaksa kita harus ketik saja nama selnya. Nah, inilah kalau kalian tidak mengerti konsep kolom, baris, dan sel, maka kalian akan kebingungan mengerjakannya di sini. Nah, jika kita mau yang kondisi kedua, untuk yang C, jika nilai yang ada di C4, sel C4, kurang dari berapa? Di sini kondisinya bukan 75 lagi, tapi 85. Hati-hati. Maka dia akan keluar huruf C. Ini if pertama, lalu ini if kedua. Ya. Lalu kita mau kondisi yang ketiga. Ya, kita buat if yang ketiga. Untuk buat if yang ketiga, pisahkan dulu dengan if yang kedua. Ya, dengan tanda titik koma. Ketik if. Ya, nilai ada di kolom C baris keempat, yaitu sel C4. Kurang dari kondisi ketiga, kurang dari berapa? Bukan 85, bukan 75, tapi 93. Ya, maka dia dapat predikat D. Ingat ya, kalau huruf atau kata-kata itu harus pakai tanda petik pembuka, petik penutup. Ya, ada petik pembuka, harus ada petik penutup. Harus seimbang. Oke, setelah itu kita mau buat yang kondisi keempat. Ya, kita coba dulu yang pertama. Apakah bisa tanpa rumus if? Ya, kita gunakan tanpa rumus if. Kita langsung A. Langsung ketikkan predikatnya tanpa ada rumus if lagi untuk kondisi keempat. Jadi ini untuk kondisi pertama, ini untuk kondisi kedua, ini untuk kondisi ketiga, dan kondisi keempat tidak usah pakai if. Coba kita jalankan ya. Tapi lihat, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Ini if pertama, ada buka kurung pertama. If kedua, ada buka kurung kedua, jumlahnya 2, sudah buka kurungnya. If ketiga, buka kurung ketiga, jadi ada 3 buka kurung, berarti ada 3 juga tutup kurung. Ya, kita enter. 65 kurang dari 75, betul. Jadi kalau dia kurang dari 75, predikatnya D. Oke, kita copy ke bawah. Lalu sorot dari baris kedua sampai baris terakhir seperti ini, lalu klik kanan, lalu di sini ada paste option ya, sebaiknya pilih yang ada tulisan fx ya, formulas ya. Kita tidak hanya paste angkanya, tulisannya, kita tidak hanya paste nilainya, tapi kita paste termasuk rumusnya. Kalau paste ininya semua D jadinya, kalau paste ini benar juga jadinya ya, tapi boleh sebaiknya untuk yakinnya kita pakai pastenya formulas ya. Oke, apakah benar 84 itu predikatnya C? Betul. 84 kurang dari 85 dapat C. 92 kurang dari 93 dapat B. 90 kurang dari 93 dapat B. 92 kurang dari berapa?
kurang dari 93, dapat B. Nah, sekarang kita coba, kalau dicoba yang nama terakhir, siswa terakhir, ya, nilainya coba diubah jadi 100. Apakah benar? Benar, masih. Ya, kita ubah. Nilai untuk siswa yang terakhir 100, predikatnya A. 100, ya 100. 100 itu kurang dari atau sama dengan. Jangan lupa dibaca atau sama dengannya. Ya, 100 itu kurang dari atau sama dengan. Berarti pilih dari satu. Apakah 100 kurang dari 100? Tidak. Apakah 100 kurang dari sama dengan 100? Ya. Jadi pilih salah satu. Kalau salah satu betul, berarti dia dapat A. 100 sama dengan 100. Betul. Jadi A. Ya. Nah, kalau sekarang tanpa sengaja, kita misalnya tidak sengaja ketik 101, 101. Harusnya ini tidak boleh A. Ya. Nah, di sini paling tinggi nilainya seperti yang dibilang tadi adalah 100. Tetapi tanpa sengaja kita ketik 101. Harusnya sini tidak boleh A. Ya, kalau A itu 100. Lebih dari 100, nah ini kan kurang dari atau sama dengan. Berarti kalau sama dengan 100, A. Lebih dari 100 ada nggak di sini? Tidak ada. Kenapa dia A? 101 lebih dari 100. Kenapa muncul A? Nah, berarti di sini rumusnya masih kurang kuat. Ya. Kurang apa ya? Kurang ketat, ya. Jadi masih ada yang bisa masuk virus ini, istilahnya bug, ya, masih bisa terjadi kesalahan. Nah, kita tidak mau terjadi kesalahan seperti ini, ya. Kita kalau buat rumus harus betul-betul ketat, karena ini adalah nilai, jadi ada batas-batasannya. Nilai 0 sampai 74 dapat D, nilai 75 sampai 84 dapat C, nilai 85 sampai 92 dapat D, nilai 93 sampai nilai 100 dapat A. Nah, itu batasan-batasan yang jelas, ketat. Jadi tidak boleh ada lowongan, ya, tidak boleh ada ruang untuk menjadi nanti orang itu bisa menafsirkan macam-macam. Nah, ini salah satunya. Ya, meskipun dia tidak sengaja, mungkin 100, mungkin bisa seperti itu, 110. Bisa. Orang bisa salah, ya. Nah, untuk menghindari kesalahan seperti ini, maka kita akan memperbaiki rumus kita. Ya. Khususnya rumus yang untuk kondisi keempat ini. Bila nilai kurang dari atau sama dengan 100, maka predikat A. Nah, kita mau memperbaiki, ya. Kita harus pakai if. Ya, jadi kalau buat rumus untuk nilai mencari predikat A, B, C, D, sebaiknya if-nya kalau kondisinya ada 4, if-nya juga 4. Ya, ini salah satu contohnya. Kalau kondisinya ada 5, if-nya juga 5. Kalau kondisinya hanya 3, if-nya 3. Karena ini jelas batasan-batasan nilainya. Ya. Nah, kita tidak langsung seperti ini. Nah, ini yang namanya bisa orang menafsirkan macam-macam. Ya, jadi tidak boleh. Oke, kita hapus dulu. Jadi kita akan hapus. Kita tambah if yang keempat. Sebelumnya coba kita lihat lagi sebelum kalian nanti bingung. If yang pertama ini untuk kondisi pertama. Jika nilai yang ada di sel C4 kurang dari 75, maka dia dapat D. Itu if pertama untuk kondisi pertama. If kedua itu adalah untuk kondisi kedua, jika nilai yang ada di dalam sel C4 kurang dari 85, dia dapat C. Dan if yang ketiga, ya, untuk kondisi ketiga, jika nilai yang ada di dalam C4 kurang dari 93, maka dia dapat B. Nah, kita akan buat nanti di sini. Nah, setiap antara if satu dengan if yang lain dipisah dengan tanda titik koma. Ya, perhatikan. Nah, ini titik koma sudah. Berarti kita tidak perlu ketik lagi titik koma. Kita langsung ketik if untuk yang kondisi keempat. Nilai kurang dari atau sama dengan. Ini sudah diberikan operatornya. If nilai yang ada di
sel C4, sorry, nilai yang ada di sel C4, ya, if nilai yang ada di sel C4 kurang dari atau sama dengan 100, ya, maka dia dapat predikat A. Nah, sekarang jumlah if-nya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, jumlah if ada 4, berarti kurung buka juga ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Berarti kalau kurung bukanya ada 4, kurung tutupnya juga ada 4. Ini 1 kita hitung, 2, 3, masih kurang 1. Tambahkan saja langsung. Nah, kalian lihat di Excel membantu kita. Ini kurung yang warnanya merah untuk if yang keempat. Kurung yang warnanya ungu untuk if yang ketiga, kondisi ketiga. Kurung yang warna hijau untuk if yang kedua, kondisi kedua. Kurung yang warna hitam untuk if yang pertama, kondisi yang pertama. Jadi kurungnya sudah, kurung buka, kurung tutupnya sudah genap, sudah cocok. Jumlahnya ada 4 masing-masing, kita tekan enter. Lalu karena rumusnya kita ubah di sini, ya boleh kalian ubah di sini juga boleh, tapi nanti kopinya susah, mau copy ke atas mau copy ke bawah. Lebih baik ubah yang sel yang paling di atas saja. Ya, oke, kita copy karena dia berubah, kita harus copy lagi. Lalu sorot sampai baris kedua sampai baris terakhir. Lalu kita delete. Kita pilih paste optionnya adalah bukan value. Bukan paste biasa, bukan value, bukan juga yang kita pilih adalah formulas. Jadi sebaiknya kalau menggunakan rumus di Excel, kalau mau copy paste, waktu paste-nya pilih yang formulas. Nah, jadi lah ini jadi masalah, Pak. Ada false. Apa itu false? Nah, Bapak jelaskan sedikit. 110, ya, rumus if yang ada di Excel tidak mengenal apa itu 110. Sekali lagi, karena nilai paling tinggi untuk range nilai A, B, C, D, itu nilai paling tingginya adalah 100. Jadi ketika tanpa sengaja, kalau kita ketik 110 atau berapapun, misalnya 200, ya, tanpa sengaja, ya, sengaja kita terketik 110, dia tidak kenal rumus if, tidak tahu ini rumus nilainya kan paling tinggi, kita pakai ini di dalam rumus if-nya ini yang terakhir ini kan yang paling tinggi 100 untuk kondisi yang terakhir. Nah, dia tidak kenal ini, dia tidak tahu 110 ini apa, nilai apa ini, sedangkan nilai paling tinggi adalah 100. Nah, oleh karena itulah keluar false, ya, false tulisannya. Ya, nah untuk memperbaikinya kita harus memperbaiki isian kita. Nah, jadi tadi yang salah itu siapa? Apakah rumusnya? Sebenarnya bukan. Yang salah adalah ketika kita ketik. Tetapi karena rumusnya juga kurang ketat, ya, hanya tulis langsung predikatnya A seperti ini, itu juga kurang ketat. Dan ditambah lagi dengan yang namanya manusia bisa salah ketik. Oleh karena itulah kita perbaiki rumus ini tadi, ya, rumus yang untuk kondisi keempat kita tambahkan, ya. Nah, setelah tambahkan masih salah tetap. Kenapa? Nah, ini salahnya bukan lagi di rumus, ini salahnya di ketika manusia ketik. Nah, jadi kalau manusia yang salah, ya bisa kita kasih tahu. Tapi kalau komputer itu tidak ada ampun. Kalau dia salah sedikit saja, ya, karakternya harusnya titik koma, kita ketik titik misalnya, atau kita ketik koma saja, itu akan menjadi dia tidak ada ampun, dia pasti keluarkan error, ya. Nah, inilah salah satunya. Ini kita yang salah ketik, kan yang kita ketik 100. Oh, betul. Nah, satu hal lagi, kalau Bapak seperti yang Bapak bilang tadi, kenapa harus diketik alamat selnya C4 ya, atau kalau di sini C5 ya, atau kalau di sini C6 ya,
C7, C7, dan ini C8 ya. Ini otomatis nanti dia langsung menyesuaikan. Kalau kamu buat rumusnya pertama kali benar di atas, nanti di bawah menyesuaikan nomor barisnya ya, kolomnya sama, nomor barisnya dia menyesuaikan baris masing-masing. Nah, kalau kita buat benar enak. Tapi kalau kita buatnya sembarangan atau salah, yang di bawah akan aneh-aneh nanti muncul. Nah, kenapa kita tidak ketik angka ini 65 apa 65 semua C4 nih kita. Nah, inilah akibatnya. Kalau Bapak ubah misalnya menjadi 75, kalau Bapak tadi ketik 65 ya, di sini 65 kalau Bapak tadi ketik sekarang Bapak ketik 75 ya, ini keluar C. Tapi kalau Bapak ketik di sini tadi C4-nya 65 di rumusnya ya, sedangkan Bapak ubah di sini menjadi 75, dia tetap D. Dia tetap D. Ya, tetap D. Oleh karena itulah kita tidak menulis angka di sini. Nah, kita coba, kita buktikan ya. Kita ubah semua deh, coba. Nah, ya. Kita ubah semua. Tapi kalian tidak perlu ubah. Kalian lihat saja. Nah, kita ubah penulisan untuk alamat, penulisan untuk nama selnya kita ubah menjadi angka yang ada di dalam tadi. Ya, angka pertama tadi 65. Kita ubah semua. Oke, kita enter. Tidak ada kesalahan, tidak ada. Ya. Secara umum tidak ada kesalahan, tapi 75 itu harusnya dapat C. Kenapa dia dapat D? Ini terjadi karena nama selnya kita ganti menjadi 65. Ya, 65 ini yang Bapak bilang tadi. Salah. Kalau Bapak ketik 65 ini benar. Tapi kalau Bapak ketik 100 dia harusnya dapat A seperti di bawah. Kenapa yang atas ini 100 dapat D, kenapa 100 yang bawahnya dapat A? Nah, itulah akibat kita menggunakan angka. Nah, jadi angka-angka ini tidak boleh angka. Ya, karena dia selalu bisa berubah-ubah. Hari ini dapat misalnya 65, besok mungkin dapat 100. Tapi besok dapat 100, dia tidak berubah predikatnya. Lulus tidak lulusnya benar. Benar sudah lulus, tapi kok D bisa lulus. Nah, ini yang aneh. Ngerti ya? Kenapa kita tidak menggunakan angka di sini? Ini harus digunakan nama sel ya. Selnya ada di C4. Kolom C baris ke-4. Jadi kalian harus tahu. Ya, jangan asal ikut-ikutan. Oke, sorry. C4. Nih C4. Lihat. Nah, dia berubah jadi A. Berubah lagi, coba 101. Nggak bisa, paling tinggi 100. Nah, coba bisa 70. Ya D, memang D. 70 kurang dari 75. Misalnya 80. Ya C, 80 kurang. Nah, ini namanya. Ya. Nah, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Ya, coba kalian boleh mencobanya di halaman di buku cetak halaman berapa ya? Halaman berapa ya? 48 itu ada latihannya. Ya, bisa kalian coba buat tabel seperti ini, lalu tulis namanya, boleh lengkap, boleh pakai nama kalian sendiri terserah, nama kawan-kawan kalian sendiri terserah. Lalu nilainya boleh kalian buat sendiri, nilainya ketik ya, boleh. Lalu hasil, nah, nanti lulus tidak lulus kita lihat di sini apakah benar. C misalnya 765, apakah lulus? Oh, tidak lulus, betul dia ya. Coba kalau yang ini 60, nah tidak lulus. Coba nih 70, di tes semua. Nah 65 misalnya, ini misalnya 50, oh benar semua berarti ya. Coba 80 lulus, ini 90 lulus, ini 100, ini misalnya 89, ini misalnya 95. Nah benar ya. Kalau dia berubah-berubah seperti ini kalian harus cek ya. Tapi kalau misalnya datanya banyak
Ya, tidak apa-apa, cek hanya beberapa saja. Kalau misalnya datanya 30, ya kalian cek misalnya paling sedikit 15, kalau bisa 20. Ya, dicek. Ya, itu namanya random. Ya. Nah, di halaman buku cetak di halaman 48 silakan boleh dibuat kalau mau buat. Ya, kalau tidak mau seperti Bapak ini, Bapak hanya 5 nama, di halaman itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11. Ya, tapi di halaman ke-48 latihan 5 strip 1 fungsi if else itu tidak ada kolom predikat. Nah, kalian bisa tambahkan kolom predikatnya ya, lalu kalian bisa nanti cari predikatnya untuk masing-masing nilai ya. Nilainya silakan kalian mau ikuti seperti di buku boleh. Ini hanya untuk kalian latihan supaya kalian bisa mempraktekkan apa yang kalian pelajari di video tutorial. Nah, oke, Bapak pikir sampai di situ saja. Nah, kalau sudah, Bapak akan file, klik tab file, lalu Bapak mau save as saja yang baru biar berbeda. Fungsi if nested if aja, Bapak. Nested if biar Bapak tahu ya. Biar Bapak tahu ini adalah file yang berisi rumus atau fungsi nested if, bukan berarti if yang biasa lagi ya. Lalu Bapak save, ingat simpannya harus di mana, kalian harus tahu, namanya juga, nama filenya harus tahu, foldernya di mana, drive-nya di mana, kalian harus tahu sendiri. Oke, setelah itu save, lalu selesai ya. Silakan dicoba di halaman 48 latihan 51. Bapak pikir cukup sampai di sini untuk video tutorial mengenai fungsi if yang bersarang atau yang bercabang atau nama lainnya adalah nested if. Silakan dicoba dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.